Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis, dan kita menggunakan liturgi khusus pada hari ini dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega dan subtema menjadi saksi iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekalian mengawali ibadah kita. Kita masuki ibadah kita dengan khotbah dan salam. Jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Ibadah kita pada saat ini kita alaskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing untuk kita hari ini yang berbunyi demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat ke-12. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 18, bait 1 dan bait kedua, Allah hadir bagi kita. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang kepadamu mengaku kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan, juga kesalahan yang kami lakukan terhadap orang lain, ketidakkepercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu. Kelalaian kami untuk mengelola ciptaan-Mu bagi kelangsungan hidup kami, baik berupa sifat rakus terhadap apa yang disediakan alam atau kami tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin melalui kerja keras.
Untuk semua itu kami memohon pengampunan dari-Mu, serta baharuilah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita." Demikian berita anugerah Tuhan. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari Minggu ini dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 4a. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas, semangat pendorong meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Kristus, agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Berilah kami Roh Kudus agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam,
Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yaitu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang merayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam air. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanmu. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 52 bait 1 dan bait 2, Sabda Tuhan Allah.
Tuhan yang berada di rumah masing-masing, saatnya kita semua untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu, kiranya membuka hati dan pikiran kami semua untuk mendengar dan mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berseru. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita bersama pada hari ini. Jemaat Tuhan, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bersamaan dengan hari ini kita merayakan Hari Pertanian GKE, dan nas kita juga berbicara tentang seorang penabur yang pergi keluar untuk menabur. Tentu berbeda dengan apa yang kita mengerti tentang menabur benih seperti yang kita biasa lakukan atau para petani lakukan, karena biasanya pasti akan disiapkan lahan atau tanah yang baik untuk ditaburkan benihnya, sehingga tidak mungkin asal-asalan atau juga sembarangan menabur benih. Karena memang firman Tuhan atau perumpamaan tentang seorang penabur ini, dia berbicara tentang benih firman Tuhan yang ditaburkan bagi semua orang yang mendengarkan. Sehingga penekanan dari nas kita pada hari ini adalah kepada semua orang yang mendengar firman Tuhan. Sebab ketika Yesus pada saat itu harus keluar dari rumah dan harus juga duduk di perahu untuk mengajar, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Semua orang mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mengerti bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pun sudah menjelaskan, sebenarnya ini memudahkan kita juga untuk mengerti, karena pada ayat 18 pasal yang ke-13 ini, ayat 18 sampai 23, ini menjelaskan tentang makna perumpamaan Tuhan Yesus ini. Baik juga saya baca untuk kita dan Bapak Ibu bisa melihat Alkitabnya masing-masing. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan berampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan
di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Inilah penjelasan Tuhan Yesus dari 4 tempat di mana benih firman Tuhan itu ditaburkan, yang menunjukkan atau menggambarkan hati manusia yang menerima kemudian merespon firman Tuhan. Benih firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan ini menggambarkan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah dapat bertumbuh, karena di pinggir jalan diinjak-injak orang, kemudian benih itu bisa dimakan oleh burung yang datang. Yang dikatakan oleh firman Tuhan ini menggambarkan bahwa orang itu hatinya tidak siap untuk menyambut firman Tuhan. Mungkin dia datang untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi hatinya tidak pernah siap. Sebab itu firman itu mungkin keluar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan begitu, sehingga tidak ada sempat untuk bisa bertumbuh. Kemudian yang kedua, benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ia tumbuh sebentar, tetapi setelah matahari terbit dia akan layu dan mati. Ini juga menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu dia tidak dapat berakar, dia tidak dapat bertahan dengan baik. Sebagaimana dikatakan atau dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, yang orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi yang tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ini juga menggambarkan bagaimana hati manusia menerima firman Tuhan. Ia menerima dengan begitu cepat, segera ia menerima, bertumbuh, tetapi tidak bertahan lama. Sebab firman Tuhan katakan dalam penjelasan Yesusnya, apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera bertobat. Ia hanya sesaat saja menerima firman Tuhan itu. Imannya kepada Tuhan Yesus itu hanya bertahan sebentar, tetapi tidak berakar ke dalam hati. Sebab itu ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan tantangan bagi manusia. Apakah imannya tetap seperti itu? Atau apakah ia tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Tetapi ia berpegang kepada Tuhan Yesus ketika keadaan yang sangat buruk datang dalam hidupnya. Itu dikatakan ya, hanya bertahan sebentar saja. Tumbuh memang, tetapi sebentar saja. Tetapi setelah itu ia layu dan mati. Kemudian yang ketiga, jatuh di semak-semak duri. Nah, memang rumput duri, semak duri ini dapat bertumbuh dengan cepat, dengan kuat, sehingga benih itu akan kalah, karena benih justru dililitnya tumbuhan liar atau semak duri yang dapat bertumbuh dengan kuat. Dan Yesus menjelaskan tentang di mana tempat yang ketiga ini benih ditaburkan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dia tumbuh, dia hidup, tetapi ia tidak memberi
memberikan hasilnya atau dikatakan tidak berbuah sama sekali. Sebab ia tidak mampu melawan kekhawatiran, ia tidak mampu melawan tipu daya kekayaan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. 3 tipe tanah di mana benih itu ditaburkan, menggambarkan bahwa hati manusia dalam ketiga tipe ini tidak mampu menjadi tempat bagi benih firman Tuhan itu dapat bertumbuh. Padahal semua orang diharapkan ketika ia mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu dapat dilakukan, dapat diterapkan, dan itu menunjukkan satu pertumbuhan iman dan firman Tuhan yang bertumbuh di dalam hidup orang itu. Karena itu pada bagian yang keempat, Yesus menjelaskan di ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mendengar dan mengerti. Saya katakan tadi semua orang mendengar, tetapi hanya mendengar, karena semua pasti punya telinga untuk mendengar. Tetapi yang dimaksudkan sini adalah bagaimana orang mendengar dengan hatinya, sehingga firman Tuhan itu dia mengerti. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara dalam arti ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita merenungkan firman Tuhan itu, kemudian kita menghayatinya di dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup kita, kemudian firman Tuhan itu kita terapkan dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengar itu mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana hati kita, kemudian bagaimana gaya hidup kita, mempengaruhi seluruh hidup kita. Itu yang dimaksud dengan mengerti di sini. Sehingga dikatakan ketika orang mengerti firman Tuhan, mendengar dan mengerti firman Tuhan, maka dia akan dapat berbuah terus-menerus. Dia akan terus berbuah. Ya, dikatakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dia akan terus berbuah. Karena orang yang dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan dan itu mempengaruhi seluruh kehidupan orang itu, maka dia akan terus menghasilkan buah sampai kapanpun dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang berbuah dalam kehidupan orang-orang percaya, maka dengan demikian barulah ia mampu untuk menjadi saksi iman. Itu menjadi subtema bagi ibadah kita pada hari ini, dapat menjadi saksi iman. Sehingga pengajaran firman Tuhan pada hari ini, kita sudah diingatkan, kalau kita datang untuk mendengar firman Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati. Kita datang dengan kesediaan hati untuk diajar, untuk dibimbing oleh firman Tuhan itu. Sehingga jangan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, atau benih yang jatuh di semak duri yang tidak akan dapat menghasilkan buah. Tetapi baiklah kita merenungkan supaya kita memberikan hati kita sebagai tanah yang baik, tanah yang memampukan benih firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita dan memberikan buahnya berlipat-lipat ganda dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ini juga merupakan satu peringatan juga kepada kita, supaya kita harus senantiasa menyerahkan hidup kita, memberikan pendengaran kita, memberikan hati kita untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan. Kita akan merasa berbahagia ketika kita dapat menghasilkan buah dari benih firman Tuhan yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian akan dapat menjadi saksi iman dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Hari Pertanian GKR
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah. Minggu pada hari ini bertepatan dengan hari pertanian GKI. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam hidup kami, sehingga oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau lah yang telah menyediakan hati kami untuk duduk di hadapan atau berdiri di hadapan dalam ibadah ini. Entah kami sendiri ataupun kami bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau menguduskan kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Tuhan, kami berdoa untuk gereja agar senantiasa dikuatkan di dalam memberitakan firman, dalam memberitakan kabar baik. Tuhan, menguatkan orang-orang yang Engkau utus untuk melayani, bahkan melayani di masa pandemi COVID-19 ini. Para pendeta, para penginjil, vikaris, tenaga sukarela, bahkan para penetua dan diakon, dan semua orang yang ambil bagian dalam seluruh pelayanan gereja. Tuhan memberikan sukacita karena Tuhan boleh pakai untuk melayani Engkau dengan sukacita di dalam Kristus. Kami percaya kekuatan daripadamu akan senantiasa menopang kami, sehingga menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kesempatan ini Bapa, kami mengingat karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, bahkan kami pun tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Namun negara ini juga telah mempersiapkan warganya untuk menghadapi dan menjalani kehidupan di kenormalan baru. Demikian juga gereja-Mu ini juga mempersiapkan diri bersama dengan seluruh warga gereja Kalimantan Evangelis untuk menjalani kehidupan yang normal ini. Berilah kami kemampuan ya Tuhan, agar kami pun menjadi bagian dari anggota masyarakat yang turut berjuang untuk memutus mata rantai virus corona ini. Dan segala upaya yang dilakukan untuk ketahanan pangan di masa pandemi ini, untuk gereja-Mu dan seluruh warga gereja dan warga masyarakat, bahkan negara ini, kami mohon Tuhan yang menolongnya. Kami juga mau memohon kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa terus menggelorakan pelayanan gereja-Mu ini, dan senantiasa mempersatukan umat di dalam persekutuannya. Dan saat ini kami pun mulai berdoa untuk lembaga pendidikan GKI yang bergerak di bidang pendidikan pertanian, yakni SMK Agri Karya Tumbang Lahan dan juga Unkrip yang ada di Palangkaraya. Kiranya Tuhan memberkati lembaga-lembaga ini untuk menjadi sarana yang akan senantiasa melahirkan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang memiliki pengetahuan di bidangnya, sehingga hidup mereka semua boleh menjadi berkat. Dan lembaga ini sendiri, Tuhan memberkatinya agar senantiasa dapat bertahan dengan baik dan memberikan layanan yang baik. Kami juga mendoakan untuk seluruh warga jemaat gereja Kalimantan Evangelis yang mengabdikan diri dalam bidang pertanian, apapun profesi dan pekerjaan mereka, kiranya kehidupan mereka semakin diberkati. Demikian bagi tanah, ladang, kebun milik warga gereja dimanapun berada. Tuhan memberkati agar semuanya itu boleh memberikan hasilnya. Tuhan Yesus
Kristus, saat ini kami pun berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat dalam usaha dan kerja setiap hari, dalam segala aktivitas dan perjalanan, bahkan dalam segala hal. Tuhan memperhatikannya, Tuhan memberkatinya, Tuhan menjaga dan melindunginya. Bahkan Tuhan senantiasa mengawali setiap langkah jemaatmu kemanapun, dimanapun kehidupan mereka ada. Kami mendoakan tiap-tiap keluarga agar tetap hidup dalam saling mengasihi seorang yang lain. Tuhan memberkati mereka dalam segala hal dan menyertai perjuangan-perjuangan kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang janda dan duda, anak-anak yatim dan piatu. Tuhan senantiasa menopang kehidupan mereka masing-masing dengan kebaikan. Kami mendoakan mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun mereka terbaring di rumahnya masing-masing. Tuhan memulihkan keadaan-keadaan mereka. Terlebih kami mendoakan orang-orang yang saat ini sedang menderita karena positif COVID-19 dan harus menjalani masa isolasi, pengobatan. Kami mohon Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, dan memulihkan sehingga mereka sembuh kembali dari keadaan mereka yang positif menjadi negatif dan dapat kembali kepada keluarga mereka masing-masing dan menjalani kehidupan mereka dengan baik. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk para medis yang terus berjuang untuk merawat mereka yang dalam keadaan sakit, dan mereka juga diberi kekuatan, daya tahan tubuh, kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan yang harus mereka lakukan karena tugas dan tanggung jawab yang harus mereka emban. Kami boleh mendoakan juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak, baik yang mereka masih dalam masa pertumbuhan, anak-anak kecil, mereka yang sudah di usia remaja, mereka yang telah menjadi orang-orang muda. Kiranya mereka juga diberikan kasih karunia dan berkat, sehingga mereka juga disiapkan untuk masa depan yang Tuhan berkati, yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Sehingga dalam setiap jenjang pendidikan, sekalipun harus melewati pembelajaran secara daring atau online, mereka tetap diberikan kemampuan untuk dapat mengikutinya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa ini. Kiranya Engkau memberkati dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan hikmat dan akal budi, sehingga senantiasa dapat melayankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan ini kepada rakyat, pada seluruh masyarakat dan bangsa ini dengan baik juga. Tuhan berkati kehidupan dunia ini dan menyelamatkannya dari wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus menolongnya dan membebaskan dunia ini dan juga bangsa ini dari keadaan-keadaan yang sulit sekarang ini. Tuhan Yesus, kami kembali juga mendoakan secara khusus untuk kota di mana kami tinggal, di mana kami berada. Dan Tuhan tetap menjaganya dengan kesejahteraan. Tuhan tetap melindunginya dengan keselamatan yang daripada-Mu, sehingga kami semua boleh merasa aman di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan ini dalam penyertaan-Mu, dan saudara-saudara kami yang berulang tahun 1 minggu kemarin, 1 minggu ke depan ini, Tuhan memberkati pertambahan usia mereka masing-masing. Demikian juga baik kelahiran maupun pernikahan. Tuhan Yesus memberi mereka sukacita, kasih karunia di sepanjang hidup mereka hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan seru kami pada hari ini. Doa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Kejadian 8 ayat 21 sampai ayat 22. Doa persembahan. Kepunyamu-lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat memuji-muji dari Kidung Jemaat 337 bait 1 hingga bait yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Hiduplah dalam kasih dan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat hari pertanian GKI.